Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Selina Afriska dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret 1896. Dia bernama Tengku Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsawan Aceh dari Pide. Kakek Ahmad Subarjo dari pihak ayah adalah Ule Bulalang dan ulama di wilayah Lueng Putu. Sedangkan Tengku Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Menteri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Ibu Ahmad Subarjo bernama Wardina. Ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat di Tulakagung. Ayahnya mulanya memberi nama Tengku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberi nama Ahmad Subarjo. Nama Juju Disurjo ditambahkannya sendiri setelah dewasa, saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Ia bersekolah di Hogere Burger School, Jakarta saat ini setara dengan sekolah menengah atas pada tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden Bekalian dan memperoleh ijazah Master in the Rechten. Saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Saat masih menjadi mahasiswa, Subarjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Bekalian. Bulan Februari 1927, ia pun menjadi perwakilan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antarbangsa Liga menantang imperialisme dan penindasan penjajah. Yang pertama Brussels dan kemudiannya di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalisme yang terkenal dari Asia dan Afrika. Sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang termasuk Khairul Soleh, Sukarni, dan Wikana Sudanko Singgi dan pemuda lain membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua yaitu Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Ahmad Subarjo menyetujui untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta, maka diutus Dengklok. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan Ahmad Subarjo memberikan jaminannya dengan taruhan nyawanya bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya Kompi Peta Rengas Dengklok, Kudanko Subeno bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Muda Maeda. Setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda, dini hari 17 Agustus 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Tanggal 18 Agustus 1945, Subarjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial, Kabinet Indonesia yang pertama, dan kembali menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951-1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1957 sampai 1961. Dalam bidang pendidikan, Subarjo merupakan profesor di bidang sejarah perlembagaan dan diplomatik Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia. Ahmad tahun 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia dimakamkan di Rumah Peristirahatan Nasional pada tahun 2009.
Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.